Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah cerita menakutkan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita tentang Pontianak, hantu wanita yang meninggal dalam keadaan hamil dan kini menghantui dengan teriakan menakutkan. Penduduk desa sering mendengar suara teriakan tersebut di malam hari, memenuhi udara dengan rasa ngeri yang tak terhingga. Cerita dimulai dengan pemandangan hutan belantara yang gelap dan sunyi di malam hari. Suara angin berdesir pelan memecah keheningan, menciptakan suasana yang mencekam. Kamera kemudian bergerak perlahan memasuki sebuah rumah kayu tua yang terletak di pinggiran hutan. Di dalam rumah tersebut, seorang wanita muda sedang duduk sendirian di ruang tengah, menatap ke arah jendela dengan ekspresi cemas. Wanita itu adalah Maya, seorang ibu muda yang tinggal sendirian di rumah tersebut setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis di hutan belantara. Maya merasakan sesuatu yang tidak beres di sekitar rumahnya akhir-akhir ini. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, dan bayangan-bayangan yang menakutkan terlihat di balik pepohonan hutan. Suatu malam, ketika Maya sedang duduk sendirian di ruang tengah, tiba-tiba lampu dalam rumah itu padam. Suara langkah kaki yang samar-samar terdengar dari luar rumah, membuat Maya merinding. Dia mencoba untuk tetap tenang dan berpikir bahwa mungkin hanya binatang liar yang lewat di luar rumahnya. Namun, ketika Maya melihat ke arah jendela, dia melihat bayangan seorang wanita hamil yang berdiri di luar rumahnya, menatap langsung ke arahnya dengan mata yang memancarkan kebencian. Maya merasa ngeri dan takut, dia segera berlari ke kamar mandi untuk bersembunyi. Di dalam kamar mandi, Maya mulai mendengar suara-suara aneh yang datang dari luar. Teriakan wanita yang menyeramkan memenuhi udara, membuat bulu kuduk Maya merinding. Dia tahu bahwa suara itu berasal dari Pontianak, hantu wanita hamil yang legendaris itu. Dengan gemetar, Maya mencoba untuk tetap tenang dan berdoa agar Pontianak pergi. Namun, suara teriakan itu semakin keras dan mendekat. Akhirnya, dengan penuh ketakutan, Maya melompat keluar dari jendela kamar mandi dan berlari ke hutan belantara, mencoba untuk menyelamatkan diri. Di dalam hutan, Maya merasa seperti terjebak dalam labirin gelap yang dipenuhi dengan suara-suara aneh dan bayangan-bayangan menakutkan. Dia terus berlari, tanpa arah yang jelas, hanya ingin meninggalkan teriakan Pontianak di belakangnya. Namun, semakin dia berlari, semakin jauh pula dia terjebak dalam hutan yang mencekam itu. Suara teriakan Pontianak terus menghantuinya, membuatnya semakin panik dan ketakutan. Akhirnya, Maya jatuh tersungkur di tanah, kelelahan dan terpaku oleh rasa takut yang menghantui pikirannya. Tiba-tiba, suara teriakan itu menghilang, digantikan oleh suara gemuruh petir dan hujan deras yang turun dari langit. Maya merasa lega, karena dia tahu bahwa hujan dapat mengusir Pontianak. Dia meraih kekuatannya kembali dan bangkit berdiri, berjalan pulang ke rumahnya dengan hati-hati. Sampai di rumah, Maya merasa lega karena telah selamat dari teror Pontianak. Namun, dia tahu bahwa cerita horor itu belum berakhir. Pontianak masih ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk kembali menghantui. Dengan hati-hati, Maya memasuki rumahnya dan menyalakan lampu. Namun, ketika dia melihat ke arah jendela, dia melihat bayangan Pontianak yang berdiri di luar rumahnya, dengan senyum yang jahat di wajahnya. Maya tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari teror Pontianak. Hantu itu akan selalu menghantui pikirannya, membuatnya hidup dalam ketakutan yang abadi. Dan di malam itu, suara teriakan menakutkan dari hutan belantara terdengar lagi, memenuhi udara dengan rasa ngeri yang tak terlupakan. Kisah mengerikan ini tidak berakhir hanya dengan satu malam teror. Desas-desus tentang kehadiran Pontianak di hutan belantara menjadi semakin nyata bagi penduduk desa, khususnya bagi Maya, yang telah mengalami ketakutan yang tak terlukiskan. Namun, keinginannya untuk mengungkap misteri di balik legenda tersebut mendorongnya untuk mencari lebih dalam lagi. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, Maya memutuskan untuk berkonsultasi dengan Pak Hadi, seorang tokoh spiritual di desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang makhluk gaib dan cerita-cerita mistis.
Pak Hadi mendengarkan cerita Maya dengan serius dan kemudian memberikan nasihat yang membuat Maya merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Pontianak itu bukan hanya sekedar hantu, kata Pak Hadi dengan suara yang berat. Dia adalah manifestasi dari kesedihan dan kemarahan yang belum terlunaskan. Untuk menghadapi Pontianak, kamu harus mengerti apa yang dia inginkan. Dengan bantuan Pak Hadi, Maya memulai perjalanan untuk mengungkap kisah tragis di balik keberadaan Pontianak. Mereka melakukan serangkaian ritual untuk memanggil arwah Pontianak, berharap dapat berkomunikasi dan menemukan cara untuk memberikan kedamaian kepada roh yang tersiksa itu. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Maya dan Pak Hadi duduk dalam lingkaran ritual di tengah hutan. Mereka menyalakan lilin dan menawarkan sesajen sebagai upaya untuk memanggil Pontianak. Angin malam berhembus lembut, dan tiba-tiba, suara teriakan menakutkan terdengar, menggema di antara pepohonan. Figur wanita hamil muncul dari kabut, matanya memancarkan kedukaan yang dalam. Maya merasa ngeri, tapi juga sedih melihat penderitaan yang terpancar dari sosok di hadapannya. Dengan suara yang gemetar, Maya berbicara kepada Pontianak, meminta maaf atas segala kesalahan yang telah menyebabkan penderitaannya dan memohon agar roh tersebut dapat menemukan kedamaian. Pontianak menatap Maya, dan untuk sesaat, teriakan menakutkannya berubah menjadi isak tangis. Air mata mengalir dari matanya, seolah-olah dia merasakan kelegaan dari penderitaannya. Pak Hadi mengucapkan mantra dalam bahasa kuno, memohon kepada alam semesta untuk menerima roh Pontianak dan memberinya kedamaian. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, memadamkan lilin dan membawa kabut serta sosok Pontianak pergi. Segalanya menjadi tenang, dan Maya merasakan perubahan di udara. Pak Hadi menatapnya dengan senyum, memberikan isyarat bahwa mereka mungkin telah berhasil memberikan kedamaian kepada Pontianak. Keesokan harinya, desa terbangun dengan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih segar, dan sinar matahari menembus celah-celah daun dengan lebih cerah. Maya merasakan perubahan tidak hanya di sekitarnya tetapi juga dalam dirinya. Rasa takut yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan lega dan damai. Namun, kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Meskipun Pontianak telah diberikan kedamaian, masih ada misteri lain yang tersimpan di dalam hutan belantara tersebut. Desas-desus tentang kehadiran makhluk lain, lebih tua dan lebih misterius daripada Pontianak, mulai terdengar di antara penduduk desa. Maya, sekarang lebih berani dan didorong oleh keingintahuan yang mendalam, memutuskan untuk mengungkap misteri tersebut. Dibantu oleh Pak Hadi dan beberapa penduduk desa yang berani, Maya memulai ekspedisi lain ke dalam hutan. Mereka menemukan jejak-jejak dan petunjuk yang mengarahkan mereka ke sebuah situs kuno, sebuah tempat yang dipercaya sebagai sumber dari semua cerita mistis yang mengelilingi desa tersebut. Di situs kuno itu, mereka menemukan bukti-bukti tentang keberadaan suku kuno yang pernah hidup di sana, serta praktik-praktik ritual yang mereka lakukan. Maya dan timnya menemukan bahwa cerita tentang Pontianak hanyalah satu dari banyak cerita yang terjalin dalam sejarah mistis desa tersebut. Dengan pengetahuan baru ini, Maya merasa bertanggung jawab untuk melindungi desa dan hutan dari pengaruh negatif. Dia bekerja sama dengan Pak Hadi dan para pemimpin desa untuk membangun sebuah sistem perlindungan spiritual yang akan menjaga desa dan hutan dari kehadiran roh jahat. Maya juga memutuskan untuk mendokumentasikan semua pengetahuan yang mereka temukan tentang sejarah dan cerita mistis desa tersebut, agar generasi mendatang dapat memahami dan menghormati warisan leluhur mereka. Melalui pengalaman ini, Maya bertransformasi dari seorang ibu muda yang ketakutan menjadi seorang penjaga dan pelindung desa. Kisahnya dengan Pontianak, serta misteri-misteri yang dia ungkapkan, menjadi legenda baru yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin berhembus lembut melalui hutan belantara, penduduk desa kadang-kadang masih bisa mendengar suara-suara dari masa lalu, mengingatkan mereka tentang kisah lama dan pelajaran yang telah dipelajari. Namun, kini suara-suara itu tidak lagi membawa teror, melainkan pengingat tentang kedamaian yang telah dicapai dan perlunya menjaga harmoni antara dunia manusia dan alam gaib. Dengan demikian, kisah Pontianak, teriakan menakutkan dari hutan belantara,
berakhir, meninggalkan warisan tentang keberanian, pengertian, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia mistis.